صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang itu apabila sudah diberikan Allah karunia nikmat-nikmat yang begitu besar, salah satunya yaitu panjang umur, salah satunya juga kesehatan. Itu termasuk nikmat-nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kedua ini dibawa beribadah kepada Allah. Apalagi yang dua ini membawa kita kepada cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan berlipat-lipat ganda balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita kesehatan zahir dan batin. La ilaha illallah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang tersebut sudah dirasakan, lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki hamba itu ingat lawan Allah. Ada sekedar mencicipi nikmat-nikmatnya aja. Supaya apa gerang? Supaya kita itu ingat lawan yang memberi. Ingat lawan yang memberi. Siapa yang memberi segala nikmat? Allah. Nikmat jantung itu masih berdetak. Detak jantung itu jantung yang normal itu di antara 60 sampai 100 kali per menit detak. Tak 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 tak. Umumnya orang bahari itu ini pakai tangan biasanya atau pakai batis. Bergerak di batisnya terus. Mau umpati detak jantungnya supaya kada lupa lawan Allah. Dan belang ada guru-guru tuha tuh pas kebanyakan beliau tuh pakai tangannya tuh bergerak terus. Kita husnudzon aja, itu buahnya mengamalkan musyahadatullah per detik, per detak jantung. Antara 60 lawan 100 per menit. Anggap kita ambil tengah-tengahnya. Berapa tengah-tengahnya? 80. 80 kali sejam berapa? 60 menit. 80 kali 60 berapa? 6 kali 8 berapa? 48. 48 ribu. 4.800. Yalah. Itu sejam kali 24. Nah, nyanyok kepala dah. Tadi nyaman aja. 60 lah 60. Ya. 4.800 dikali 24 kali 20 aja berapa? Kali 2 48 96 kalau lah 96.000, yaitu di atas daripada 100.000 lah. Hitungannya di atas daripada 100.000 lebih detak jantung ini kaulah kita mengingat Allah. Daripada 100.000 lebih itu berapa yang kita ingat lawan Allah? Nikmatnya luar biasa. Luar biasa nikmatnya. Tahulah amunnya hendak membahagiakan Allah, hendaklah supaya kau membalas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tahulah kenapa supaya kita membalas. Sebenarnya kita kada kau membalas, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas itu. Kenapa? Kau memberikan senyuman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh itu tuh adalah makhluk Allah. Lalu Allah Ta'ala pilih beliau ini menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Apabila kita unting kekasihnya Allah, ya Allah Ta'ala udah yang lain aja aku ampuni aja sudah. Kenapa? Gara memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Makanya jaulun-jaulunlah seandainya dihitung nikmat mata, kedipan mata berapa? Mata tuh mau kada beketipian, bebenyuan mata. Coba biar terus. Ada yang
menghitung ketipan mata orang yang normal. Ada terbaca yang tulisan itu dikarang oleh dokter Stephen Jones dalam kitab The Odd Body. Bujur juga nyambat kalau tahu juga nah. Bahasa Inggris ngalih sedikit. The Odd Body itu tulisannya. Kayak itu pang tulisannya bacaannya udah tahu bang lah. Allah. Itu inya meneliti bahwasanya ketipan mata kita nih. Tapi yang punya istilah ketip-ketip tarus itu lain nah. Atau lagi kelimpanannya tay rancak. Ini yang biasa lagi kita santai, lagi kita waktu kita istirahat, wabil khusus waktu kita tenang. Lain waktu kita lagi galau itu lain, lagi kita tenang. Itu kita berketip tuh semenitnya berapa? 15. Enggak percaya hitungnya seorang 15 kali itu per menit. 15 kali 60 berapa? Sejamnya tuh artinya berapa? 900. Cepat ulun menghitung dulu tadi sudah. Ya, 900 per jam. Hitung aja pian guring berapa? Kita kada ngomong 24 jam kita kalikan 24 jam. Itu orang yang kada guring. Artinya normalnya sejam, orang waktu istirahat normalnya 15 kali ketipan mata. Berarti berapa? 900 sejamnya. Itu nikmat Allah 900 ya adalah mengucapkan alhamdulillah 900 ya nah. 33 itu jadi koler. Alhamdulillah. Imbas sembahyang alhamdulillah. Tahulah kenapa jadi adat itu diandak oleh Sayyidina Muhammad itu. Kenapa? Mutabaah lawan Sayyidina Muhammadnya yang mengalahkan berataan. Karena kita mau 4 jadi Sayyidina Muhammad, 33 jadi Sayyidina Muhammad. Lawan apabila sudah merasakan nikmat Allah bersyukur, imbas sembahyang 33. Karena mau 4 Sayyidina Muhammad, rahasia daripada kita mutabaah Sayyidina Muhammad, lalu dianggap kita sudah seakan-akan mensyukuri berataan nikmat Allah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita hendak menghitung nikmat Allah, ada bakalan kawa. Itu aja jin. Allah la ilaha illallah. Tapi berataan itu, berataan yang tadi, yang mata berketip mata, detak jantung, belum lagi apa yang di dalam sini dia banyak banar. Setiap urat tuh nah, urutan nih, urat tuh tersalah. Urat tuh banyak benar. Ini urat yang ada di lidah sininya, di bawah sini nih, itu amunnya putus sebuting aja. Jawab pian. Tuh orang kawan dia. Itu saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berataan tadi. Berataan itu akan terbalas nilai tersebut. Nilai nikmat berataan itu akan terbalas ketika orang hakun duduk di majelis ilmu yang di sana diagungkan Sayyidina Muhammad, yang di sana dibacakan ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk aja, mendengarkan. Lawan ketika mendengarkan itu ingat kita lawan Allah. Ingat kita lawan nikmat adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan yang keseluruhannya tadi itu adalah sebutin makhluk Allah. Seberataan nikmat tadi itu dari urat-uratnya, dari detak jantungnya, dari suara kau berpandit, lalu kau mendengar, lalu kau melihat, itu berataan kumpulakan itu berataan makhluk Allah. Ya kalau lah, makhluk Allah dan berataan itu nikmat kada sebanding dengan nikmat Sayyidina Muhammad. Karena berkat Sayyidina Muhammad ini kau berfungsi berataan itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lalu pian hadir memuji Sayyidina Muhammad, kayak apa kada himung yang menciptakan Sayyidina Muhammad. Lalu dihabiskan berataan dosanya. Makanya siapa yang menghadiri majelis ilmu itu bumi yang pian jajak mulai rumah tadi, ya Allah ampuninya ya Allah, mulai raminya jangannya kau berjalan lah, jangannya kau berjalan
Bahkan inya tafakhur lah, inya berbangga-bangga, bekoyo-koyo bahasa kita. Bekoyo, bagak, kena koyo apa koyo minyak, koyo minyak itu lain. Bagak, bumi yang pian duduk ini nah, bumi yang mulai rumah tadi pian berjalan, lawan bumi yang kada dijalani orang penuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmunya bagak. Aku tadi diinjak orang yang menuntut ilmu. Nah, bagaknya, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Dengan rahasia tersebut berataan lalu Allah Ta'ala ampuni, yang mana kita kada kau mensyukuri, yang mana kita kada kau ingat, duduk di majelis ilmu, habis berataan zahir dan batin diampuni oleh Allah. Tapi itu dosa lawan Allah, panglah. Dosa lawan makhluk minta maaf dulu. Menyembati kawan, apakah disambati kawan? Minta maaf dulu, aku tadi tersambat, nah minta rela lah. Tapi jangan juga langsung. Kalau pindah kawan ini orangnya dikit-dikit kena parang misalnya, harus ada cara uslub yang bagus meminta maaf. Dikit-dikit sangit kena bertambah pulang kena masalah jadinya. Ketika kita minta maaf bukan berarti kita mencari bertambah masalah, ada. Tapi ketika kita minta maaf, kita lihati situasi bahwasanya apabila kita minta maaf maka situasi akan damai. Ini ada juga orang sudah datang majelis taklim, wah aku harus minta maaf juga malam hari ini nah. Sekalinya bah datang minta maaf ketok-ketok, sekalinya bertambah pulang masalah. Apa ikam datang ke rumah aku sini macam-macam kena dia nah, belum siap lagi orang barinya kah duit gaji, misalnya hari ini dapat gajian 7 juta, bari 10 pokoknya. Bari 10 juta misalnya, ya malah langsung dingin tuh. Bang biar kada minta maaf, sudah aku paham, jadi kamu maafi sudah. Itu caranya. Apa dosa jadi 10 juta ya kalau lah, bari inya baju hanyar kan? Gamis hanyar. Bari inya sejadah. Berapa harga sejadah? Berapa harga gamis? Berapa harga tapih? Itu namun dibari, tapi balasannya kita pemaaf. Dapat maaf daripada orang itu. Apabila kita sudah dapat maaf daripada orang itu, berarti kita sudah diterima taubat kita lawan Allah. Pilih itu kah pilih akhirat? Apalagi makanya menyumbari hadiah itu baik yang terpakai. Yang terpakainya gasaninya kena sembahyang, gasaninya menuntut ilmu, itulah. Kalau ingin anak mencoba, anak minta maaf lawan kawan, barinya gamis, pakai sembahyangnya 2 kali lipat kita dapat maaf, dapat ampunan Allah, lawan dapat pahala ketika inya makai. Bari kopiah lah, tapi yang sadang malah, jangan yang halus. Kada dipakainya. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur lah dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman benar pang orang yang parak lawan Sayyidina Muhammad, orang yang ketujuh berparak lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambat karena Sayyidina Muhammad yang tenang jiwa raga kalau lah. Sayyidina Muhammad. Makanya amunnya kita pusang, dari keguruan kita pusang apakah? Ingatkan baca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Tahulah rahasianya 10 rahmat turun. 10 rahmat, jangannya seandainya sebuting rahmat itu nah. Sebuting rahmat, gasan segala masalah kita kecil. Sebuting rahmat daripada Allah. Ini sekali kita membaca selawat 10 rahmat. Bayangkan berkat apa gerang itu berataan? Berkat Sayyidina Muhammad. Ketika berdosa, ketika kita kada ingat baca selawat yang 10 rahmat itu nah mengalahkan berataan nikmat yang kita kada ingat tadi. Lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Berkat siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hanya tergantung mengambil wattnya itu. Pianto PLN lah. Sayyidina Muhammad tuh anggaplah PLN. Pian hendak maandak watt yang berapa di rumah tuh. Ada yang misalnya 10.000. Ada yang maandak watt yang 100. Adalah 100 sesekali itu bang 100 lah. Berapa paling sedikit?
5 aduh udah 5 watt. Hah? 450 paling halus. Ada di rumah tuh yang mengambil daripada listrik PLN, sumber dayanya langsung listriknya misalnya, tapi ini sumber daya listriknya dunia akhirat. Cahayanya kada bakalan putus nih, bahkan kita ada aja mati lampu. Ini kada bapajahan. Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Sayyidina Muhammad itu mengalir, nuri kasari, cahaya engkau yang mengalir di setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa madadikal jari, karena berkat nur tadi lalu pertolongan Allah taala mudah bagi orang yang ingat bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. La ilaha PLN. Kita mengambil 10.000 watt, kita ambil banyak ilmu Sayyidina Muhammad, kita ambil sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad, akhlak Sayyidina Muhammad, kita ambil banyak-banyak, kita ambil, maka orang yang akan mengambil manfaat pun banyak juga. Ini misalnya di sini nih langgar nih, wattnya misalnya 450 aja, paling yang tarang di dalam sini, di luar kada mengambil manfaat daripada sinar itu. Tapi misalnya ini mengambil wattnya yang berapa? 5.000, 4.000 di luar, di ujung sana dapat juga cahaya. Nangka itu juga jiwa raga kita. Apabila kita ambil banyak daripada cahaya Sayyidina Muhammad, apa garang cahaya Sayyidina Muhammad? Banyak salawat kepada Sayyidina Muhammad, mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad, ketujuh memuji Sayyidina Muhammad, ketujuh menghadiri majelis di sana dibacakan ilmu Sayyidina Muhammad, maka akan banyak juga daya tarik daripada listrik tadi. La ilaha Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, himungakan Sayyidina Muhammad malam hari ini ya Allah. Dapat senyuman sidin itu nang ada mana pian mau disenyumi orang nyaman kalau lah. Ini yang menyenyumi pian, yang mensenyumi pian tuh Sayyidina Muhammad. Apalagi yang disambut di padang mahsyar. Ini yang ketujuh baca selawat. Sayyidina Muhammad akan cepat kenal umatnya itu dengan orang tersebut mengamalkan wudu. Wudunya itu wudul muhajjalin. Nih, tangannya tuh dilabihi sampai ke sini wudu. Batu pulang batis dilabihi juga. Dengan wudu itu kena Sayyidina Muhammad, oh ini umatku aja Sayyidina Muhammad. Apalagi ditambah dengan banyak baca salawat. Rancak mah orang tuh rancak menyambat pasti kenal. Apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu apabila sudah kenal lawan Sayyidina Muhammad itu dapat senyumannya Sayyidina Muhammad tadi. Senyum saja. Kita tuh dapat senyum daripada kuburuan. Masa dikubui bainu ya Allah lah. Kuburuan tuh senyum kayak pahabar. Waduh. Rasa kayak apa? Apalagi Sayyidina Muhammad pengen tahulah senyuman itu hakikat hari raya. Bahkan setiap hari kau berhari raya. Hari rayanya orang muslim ketika kau membahagiakan Sayyidina Muhammad. Kenapa garang di hari raya tuh takbir, tahmid, berataan? Intinya apa garang? Tuh maulah sahibul hamd, sahibul liwa'il hamd tersenyum. Itu makanya jadi hari raya. Allahu Akbar, Allah. Kami kalau berataan takbir Allah. Intinya apa gerak? Menghimuangkan hati baginda Muhammad. Amun hati orang itu himong, saban hari kita bahari raya. Kulli yawmin la ya'sillah fa huwa 'id. Setiap hari kada berbuat maksiat kepada Allah, maka adalah baginya hari raya. Apalagi dihiasi dengan aroma harum daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari rayanya orang yang beriman adalah ketika menghimungkan Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Kita baca sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para kekasihnya dalam firman-Nya,
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim. Artinya, dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah Subhanahu. Ini lain yang disyahid, ini yang lain yang dituju daripada ayat yang dituju itu ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian rusak, ya, rusak, binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ini bersumpah dengan nama Allah, tapi kada bujur sumpahnya, itu akan habitat amaluhum. Amal itu akan dihancurkan oleh Allah. Bersumpah dengan nama Allah, jangan ingat, akan hati-hatilah, jangan bersumpah. Apalagi bersumpahnya sumpah palsu dengan nama Allah. Aku kada mengambil, padahal mengambil. Menyebut nama Allah dengan berbuat maksiat, hati-hati. Berjualan tuh kayak itu juga. Bujuran demi Allah nak ada berujung, berujung aja sedikit. Karena kayak apa kisahnya? Bujuran demi Allah ada berujung apa? Kada berujung apa? Ada guru aja kada berujung banyak je. Nah, apa tuh? Itu kali kamu lah. Cuma halal biyung adanya. Kada usah bersumpah-sumpah. Kada usah. Apalagi atas nama Allah, bahaya. Bisa rusak amal kita, bahkan kada amal kita aja, rezeki kita pun akan menjadi rusak juga kena nantinya. Kada berberkah jadinya. Kada berberkah. Jangan, kecuali dasar kita bujur kepepet benar dan kita bujur, ayo aja. Itu pun mengambil berkah nama Allah supaya masalah itu terselesaikan. Bukan hendak mencari apa? Hawa nafsu, hendak menang. Jangan. Pokoknya jangan ketika mengucapkan nama Allah dengan hawa nafsu, jangan. Allah Ta'ala aja yang tahu aja. Pada hari ya, sombong orangnya. Jangan menyertakan nama Allah dengan maksiat dalam hati nih, jangan. Apalagi subhanallah, subhanallah, tapi mengagungkan dirinya, maka maha suci Allah. Kenapa jadi maha suci diriku jadinya? Subhanallah. Melihat misalnya pemandangannya, subhanallah, tiga kawan, subhanallah. Supaya disambat apa? Artinya, wah, aku nih ingat Allah nih. Ayo mensucikan dirinya ngarannya, kada mensucikan Allah. Jangan sampai kita mensucikan diri kita, tapi kita lafazkan kita dengan nama Allah. Itu ada sifat munafik, ada sifat fisik di sana. Jangan. Astagfirullahaladzim. Tapi membasahi kan ya Allah lah. Astagfirullah, terlihat tadi astagfirullahaladzim. Itu hati-hati itu. Astagfirullah itu merasa hebat daripada orang itu tuh hati-hati. Kalau ini merasa suci, astagfirullahaladzim, merasa hebat daripada orang yang kita lihat. Makanya juga sudah sampaikan, kalau amunnya kada kawa, kada tahan melihat TV itu kada usah. Sudah kalau lu sampaikan. Melihat TV yang amunnya kada tahan kada usah. Astagfirullah. Melihat, lalu seorang merasa lebih hebat daripada orang tersebut. Membawa nama Allah tapi sombong kita, ya Pak. Orang ketika mengucapkan subhanallah, bujur-bujur yang maha suci hanya Allah. Ketika itu jatuh bersumpah, ingatkanlah jangan sampai bersumpah kecuali kepepet benar, dan itu pun ketika kepepet, kenapa? Kita mengambil tabarruk nama Allah, mudah-mudahan masalah itu terselesaikan dengan berkat nama Allah. Aku bersumpah tadi. Atau hendak mengingatkan orang kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, ini yang disyahidnya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, berataan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Lalu kita dikhitab oleh Allah. Dengarkan, Allah Ta'ala seakan-akan berpandir lawan kita.
Seakan-akan kita mendengarkan ayat ini. Apa aja? Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dijaga pada Allah, mudah-mudahan keluarga kita, orang kampung kita, dan orang yang kita sayangi, dzurriyyat kita dijauhkan daripada sifat murtad ini. Nah, murtad itu ada 3. Ada murtad i'tiqadi, ada murtad af'al, ada murtad aqwal. Jadi ada i'tiqad di dalam hati. Seandainya inya mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala inya syak lawan Allah Ta'ala ini adakah kadakah, itu sudah murtad di dalam hatinya tanpa inya sadari. Atau inya kada percaya lawan Sayyidina Muhammad itu adalah utusan Allah, bahaya. Atau inya kada percaya lawan Al-Quran, dzalikal kitabul la raib bafi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini bujur juga membawa kepada hidayah. Aku membaca mana kada dapat hidayah. Hai aku jadi pada bujur membacanya, kada ta'ammul, kada mengamalkan apa isi dalam Al-Quran. Lalu ada syak di dalam hatinya, Al-Quran itu bujurkah gasal petunjuk, murtad. Di dalam kitab Sulamut Taufik itu ada. Ada yang af'al. Amunnya af'al itu banyak pekerjaan, sujud selain kepada Allah, itu murtad. Itu murtad. Makanya sampai orang-orang ahli tasawuf itu ketika sujud lawan Allah, kada hendak yang inya ingat kecuali Allah. Ketika sujud, Allahu Akbar. Tuh hati-hati benar biasanya bebuahnya sembahyang mobil khusus. Namunnya kau jangan sampai kada ingat lawan Allah. Kita ni rancak benar kada ingat ketika sujud. Tapi secara zahirnya kita kada murtad, kada kita sujud kepada Allah, tapi hati kita kada ingat lawan Allah. Tapi sebagian orang ahlillah, orang yang ma'rifah kepada Allah, saking takutannya inya kada hendak ketika sujud kecuali yang inya ingat, aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan inilah. Allah mencintai dan mereka dan mereka pun mencintainya. Allah ketika bebuah nikah murtad, jarnya Allah kerja bebuah nikah murtad toh, jarnya Allah Ta'ala kena aku akan mengutus pulang, jar Allah Ta'ala setelah ikam kena ada orang-orang yang beriman lawan aku, cinta lawan aku, dan aku mencintai bebuhannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang dicintai oleh Allah, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Garang sifatnya yang bersikap nih orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Nah, sifat-sifatnya lihat. Amunnya ada sifat ini wadah pian, ketahui bahwasanya Allah itu cinta lawan pian. Kenapa aja? Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Lemah lembut Allah. Ya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin. Itu salah satu simbol Allah Ta'ala cinta lawan inya. Apabila sikap ini ada, dua adalah yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Masuk keras di sini, inya itu hendak benar supaya inya itu mendapatkan hidayah. Bukan keras di sini hendak membunuh inya, kata. Wah, ini dia aku hendak mencari sifat yang dikasihi Allah. Nah, lalu ini cari orang kafir. Di mana ada orang kafir sini, jar. Aku nak bunuh orang kafir nih, jar. Mana itu tersalah, ada paham ngarannya. Kembalikan Allah Ta'ala itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala aja adalah yang patut disembah, yang memberinya nikmat yang sudah Allah sebutkan tadi, zahir dan batin. Kafirnya lawan Allah, mendustakan Tuhan Allah, tetap aja Allah memberinya makan. Masa kita nak membunuh? Tetap aja Allah Ta'ala memberinya kesehatan, tetap aja Allah Ta'ala memberikannya kesempatan, tetap aja Allah memberinya rumah, tetap aja Allah memberinya segala-galanya. Padahal ini kafir. Masa kita orang yang beriman, kita yang mengaku hambanya Allah, lalu kita cinta kepada Allah, lalu kita hendak main pukul, main bunuh aja lawan hamba Allah, sekalipun ini kada beriman dengan Allah. Maksud di sini adalah orang yang bujur-bujur keras hatinya. Kayak apa caranya supaya orang ini mendapatkan hidayah? Hendak tahulah yang paling nyaman, kenalakan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalakan akhlak Sayyidina Muhammad. Itu amunnya itu pian kenalakan lawan orang, siapa aja pasti akan tertarik.
Makanya ahli pakar muslim meneliti bahwasanya uswatun hasanah, tauladan yang baik itu 80% akan berdampak baik untuk sosok seseorang yang hendak kita dakwahi. 80% uswah akhlak. Nih, diri kita dulu sebelum muntung kita. Muntung nih, Bang. Nih, yang ulun pelalau nih, cuma 20% aja. Faidahnya untuk mengubah orang, tapi tauladan yang baik itu adalah 80%. Makanya bagusi diri kita, berikan tauladan yang bagus kesan anak kita apabila kita hendak mempunyai keluarga yang baik. Kita dulu akhlaknya kayak apa kita. Ini lawan anak misalnya dilajarin apa? Melihat tinju. Belum amunnya kawa tuh kadusaha belajar kadusa. Ini minta maaf lah yang belajar karate lah. Amunnya kawa kadusa membawakan akan halus. Nya kada paham lagi karate itu geus apa? Matinya apa tuh abah bakalahi jan. Han. Mulai lagi halus sudah aku tujuh bakalahi katanya timbul tujuh bakalahi kan itu. Keras hatinya jadinya. Orang lagi halus, kenapa lagi halus dikenalkan akhlak baginda Muhammad. Dikenalkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dah ingatkanlah, keras kepada orang yang kafir adalah kita tuh hendak benar supaya orang tersebut masuk ke dalam agamanya Allah. Orang itu supaya mendapatkan hidayah dengan apa? Sebuting akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Makanya ada sebagian ulama berpendapat seandainya telah dikumpulkan masalah di seluruh dunia ini, dikumpulkan di Indonesia jin masalah Covid nih jin masih banyak banget masih kadada nih anak PPKM pulang. Di Banjar sudah isok 2 minggu aja wali kota majelis tutup. Tapi sembahyang 25% tetap sembahyang berjamaah di masjid, tapi 25% aja. La ilaha illallah. Mudah-mudahan udah kita kada di stop lah. Amunnya di stop juga seandainya harus mengikuti protokol kesehatan ya. Biar berjarak seikung semeter tetap aja kita majelisan kita. Seikung di sini, seikung di ujung sana. Ada apa-apa majelisan kita. Pakaian aja pakai jubah astronot, pakai. Yang penting istiqomah kita. Kada apa-apa. Seandainya gawat benar lah. Insyaallah kada sampai kayak itu juga kalau lah. Pakai itu. La ilaha illallah. Kenapa gerang jadi ada majelis taklim? Supaya nih hati ini jangan sampai takutan melebihi daripada takutan kita kepada Allah. Kasih sayang kita tuh jangan sampai melebihi daripada kasih sayang kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata aja mati sudah nyata sudah. Kadinya sebab corona aja, Bang. Kada apa-apa PPKM, kada apa-apa, insyaallah. Perbanyak pergi ke majelis PPKM. Perbanyak pergi ke majelis. Insyaallah selamat PPKM-nya. La ilaha illallah. Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nya disambati orang napa kah ayyuha sambati aja lagi, tambahi lagi. Nya orang yang mencela itu tercela. Setiap orang yang mencela sebelum inya mencela inya sudah tercela sudah. Kalau bang inya harat ketika mencela kada inya yang lebih tercela berdahuluan inya daripada orang tersebut. Kenapa hatinya rigat? Kenapa jadi menyambati hamba Allah? Belum tentu yang dicelanya lagi tercela, belum tentu lagi. Kalau bina waliullah katulahan banget lagi kita tercelanya. Nih ketika nih ada orang nih kita sangit loninya, lalu kita hendak mencela, itu yang tercela dulu. Kenapa hati kita rigat hendak mencela makhluk Allah? Sebelum mencela jin sudah tercela kita. Apalagi karena orang ini kekasihnya Allah, kada tahu kita tambah tercela lagi kita kada di sisi orang lain lagi, di sisi Allah tercelanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi disambati orang tuh jangan disambut. Nah ingatkan lagi nah ini jenah. Sudah ulun sambat dahulu tuh apabila disambati orang jangan disambut kita yang kana. Apalagi dilawani jangan. Nih bahasanya beludah di atas. Sudah dulu lancak sudah. Beludah ke atas. Orang tuh tak salah beludah ke atas.
Jangan disambut kita yang kena ludahnya, biarkan kena muhanya seorang. Paham ya? Kalau lah, ini kada disambut, disapuakan pulang ke muha seorang. Nah, kayak apa kisahnya? Biar aja letakannya kenainya seorang, nyata salah tuh menyambati kita. Kalau ini kada tahu Bang, kalau kita kekasih Allah. Kada tahu ya kalau lah ketika orang itu sembahyang, mengamalkan sembahyang subuh berjamaah itu dalam dhimmah Allah, dalam perjagaan Allah. Apabila kita memusuhinya, hati-hati Allah Ta'ala yang turun tangan. Apalagi ingatkanlah, dilihat itu amalnya orang tuh sembahyang subuh berjamaah, jangan sampai tersakitinya, Allah Ta'ala yang turun tangan. Jangan. Makanya sembahyang subuh di masjid sedikit. Yang dapat jagaan Allah Ta'ala itu sedikit. Tapi husnudan aja berjamaah di rumah beritaannya kalau lah husnudan anu jar sedikit dilanggar jar di rumah guru aja kada apa-apa. Di rumah bagus aja juga. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikannya kepada setiap yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihendaki Allah yang mendapatkan karunia lah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yang di Allah Ta'ala beri berataan daripada setiap detiknya Allah Ta'ala tahu. Oh, ini aliran darahnya saya ini, derasnya saya ini, keluarnya apabila diambil saya ini. Tahu detailnya, Allah Ta'ala tahu berataan detail. Makanya mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah lah dengan apa? Ya hadir di majelis ilmu tadi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah berataan. Dengan itu pula Rasulullah SAW mensifatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda mengenainya, aqwakum fi dinillah Umar qauluhul haq wa ma lahu fin nasi min sadiq. Artinya yang terkuat di antara kalian mengenai agama Allah adalah Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ya Rasulullah, ujiannya daripada Rasulullah. Asalnya orangnya hendak membunuh baginda Muhammad. Jadi ini ulun yakin lah di setiap individu bebuan kita yang hadir nih lah, pian adalah tegeretek hendak menyambati Sayyidina Muhammad ya adalah. Kadeda kalau lah yang hadir nih, kadeda kalau lah sejahat-jahat kita toh, paling dari ujung rambut sampai ujung batis berdosa aja adalah tegeretek hendak mencela Sayyidina Muhammad adalah. Kadeda kalau lah. Ayo bangun. Kita tuh guring benar. Ini sudah digarak nah. Tapi masih mengantuk. Ya orang itu kalau digarak. Ini biasanya orang tua meniat. Makanya orang tua berbuat maksiat, ini tuh guring masih belum bangun lagi. Makanya tunggu lagi mitan. Amunnya orang tuh menggarak, orang yang menggarak, orang lagi guring, menggarak bekarasan, ini jadi bakal lahian. Orang tuh hanya bertaubat, orang tuh hanya hendak jalannya hendak ke jalan Allah, lalu kita karasi bemagin. Orang tuh guring, orang begamatan bangun nih, jangan disibur pakai banyu. Begamatan bangunin. Bangun. Jalan kena dulu, jalan kok ini. Ayolah kasih. Begamatan, sabar. Maka itu tuh orang membawa jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Itu jin contohnya orang menguni orang guring tuh kayak apa? Ini bebuhan pian kadada yang hendak mencela Sayyidina Muhammad. Bahkan bebuhan pian ketujuh memuji Sayyidina Muhammad. Kadada mustahil pian termasuk orang yang paling kuat agamanya di bumi Allah. Dan pian menjadi kekasih Allah tuh kadada mustahil. Tapi ayo jahid tu syahid. Perjuangkan maka kalian akan melihat hasil. Jahid tu syahid. Itu ada dalam tadi. Ahbabuna billah qaumun baqau billah. Itu ada setelahnya tuh ada syairnya. Fajahid tu syahid. Perjuangkan, mujahadah, tawakal Allah, ikhlas hati kita, istiqomah, mahabbah kepada Allah, tu syahid. Kalian akan melihat hasilnya yang akan datang. Itulah perkataannya adalah kebenaran dan ia tidak mempunyai teman di antara orang yang banyak. Maksudnya kada punya teman itu orangnya adil benar. Jarang orang seperti Sayyidina Umar. Jarang adalah yang adilnya seperti Sayyidina Umar.
terkenal dengan keadilannya. Kalau lah setelah Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar adalah adilnya. Makanya jarang benar orang seperti Sayyidina Umar yang kau berkawan nih makomnya lawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Hari ini jiran kita ada yang meninggal mayat. Kita doakan mudah-mudahan ini diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya insyaallah. Ya Allah, dengan berkat majelis ta'lim ini ya Allah, dan juga guru kita Kiai Haji Khalilur Rahman bekas pimpinan Pondok Darussalam Badataan yang meninggal hari ini. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal, Tuhan meninggal. Ini Anum meninggal juga. Artinya kita ini kada tahu umur kita berapa. Ada yang Tuhan meninggal, ada yang Anum meninggal. La ilaha illallah. Kita doakan mudah-mudahan Badataan diampuni oleh Allah taala dosanya insyaallah. Dan ini ada juga Haji Nur Hakim bin Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati, anaknya Kiai Haji Anang Ramli. Iyalah. Meninggal juga hari ini kan. Banyak sudah dicabuti oleh Allah taala, diambil oleh Allah taala para ulama-ulama kita. Namun yang sudah banyak ulama-ulama itu diambil hanya nyesal karena kenapa tidak aku pada hadir semalam majelisnya. Jika tidak ruhaniyahku makan, jika tidak ruhaniyahku ini terisi, jika tidak ruhaniyahku ini bercahaya, kenapa dulu aku pada hadir? Itu kena menyesal atau sudah meninggal sunyi, tidak ada lagi bermajlisan, sudah meninggal dunia. Ya tapi mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah insyaallah. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.